Seringkali menjadi bagian perbincangan pasar nasional, produk olahan berbahan baku daun kelor diklaim Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagai potensi lokal yang bersumber langsung dari pemanfaatan pekarangan rumah. Membudidayakan daun kelor yang hampir mendekati kepunahan, kelompok wanita tani Karya Mulia Desa Kedung Bulus membuat olahan daun kelor menjadi lebih bermanfaat. Pengembangan olahan daun kelor turut menambah penghasilan serta mengajarkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produksi sayur mayur. Muryati, Ketua Kelompok Wanita Tani Karya Mulia mengatakan, segudang manfaat daun kelor merupakan wujud potensi lokal yang ada di daerah Pati untuk dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati. Kita di KWT atau kelompok wanita tani yang namanya Karya Mulia, emang kita full pengembangan dari budidaya tanaman kelor sampai ke olahannya, Mas. Karena mengingat tanaman kelor saat ini kan emang benar-benar hampir punah, gitu. Makanya dari KWT kita, emang kita mau memaksimalkan produk kelor dari mulai penanaman, dikonsumsi dalam bentuk segar sampai ke pengolahan berupa teh, ada juga nasi kelor, dodol kelor, cendol kelor, mie daun kelor, dan masih banyak olahan yang lain termasuk bakso kelor, nugget kelor, sama coklat kelor juga. Dan emang selama ini pasaran kita kebanyakan online. Kalau outlet satu-satunya produk KWT Karya Mulia itu di Pasar Prabulan. Ibu, kalau daun kelor ini manfaat dan untuk mencegah apa aja? Manfaatnya yang jelas banyak sekali, Mas. Mungkin sebagian orang itu udah banyak yang mengetahui belajar dari internet. Manfaat daun kelor terutama buat anak kecil itu bagus sekali. Karena nutrisi yang terkandung di dalam kelor itu sama dengan, malah melebihi nutrisi yang ada di susu. Buah sendiri juga melebihi kandungan yang ada di dalam buah, sayur juga seperti itu. Jadi untuk kalau kita punya penyakit ringan seperti asam urat atau pegel-pegel itu malah lebih cepat sembuhnya dengan daun kelor. Termasuk penyakit kronis seperti kencing manis, seperti liver itu juga bisa. Asalkan kita rutin mengkonsumsi dan emang ada pantangan-pantangan tertentu dalam penyakit itu yang harus kita hindari. Bu, awalnya menggunakan daun kelor bagaimana? Saya emang dari keluarga sejak kecil udah diperkenalkan dengan kelor. Kalau dulu kan emang kita belum tahu Mas, manfaat kelor tuh sejauh mana. Intinya kan kalau di desa itu enak di sayur dan emang gampang didapat, itu aja intinya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memantau langsung perkembangan produk olahan daun kelor yang sudah dirintis KWT Karya Mulia sejak tahun 2016. Pujo Setianto, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mengatakan, budidaya daun kelor merupakan potensi lokal lain yang ada dari 15 olahan kelompok wanita tani di Kabupaten Pati. Kalau KWT-nya banyak puluhan, kemudian yang eksis gitu ya, kemajuannya cukup pesat ya, ada sekitar 15-an KWT. 15 KWT, Pak? Ya. Kalau untuk saat ini, Pak, ini kan untuk saat ini kan kantor ini sudah menjadi dinas, Pak. Mungkin ke depan lagi untuk mengembangkan potensi-potensi kaitannya dengan KWT ini gimana, Pak? Ya memang dulu kami kantor Ketan Pangan, sekarang menjadi dinas pangan, sehingga ini kan kami itu sekarang semakin besar dan jumlah yang karyawan juga semakin banyak, sehingga yang bisa kita tangani semakin banyak, kemudian kita bisa lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang selama ini kita laksanakan. Kaitannya dengan pemanfaatan daun kelor, Pak? Ya, jadi ini kelompok wanita yang juga memanfaatkan karangan, walaupun ada tanaman sayuran lainnya, tapi kelompok wanita sini itu lebih fokus kepada kelor, yang kemudian kelor ini karena potensi sehingga dijadikan bahan-bahan dari kelor.
Kedepannya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati akan kembali melakukan safari olahan khas kelompok wanita tani yang ditargetkan masuk program pemerintah. Oksa Nuraja, Simpang 5 TV melaporkan.